どうしたって許せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ。 Hai, selamat datang di channel gua. Di video kali ini gue bakalan bahas mengenai cerita dari Sekai Saiko no Ansatsusa. Video ini adalah lanjutan dari video part sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya bisa nonton dulu. Dan juga video ini bakalan berisi tentang spoiler bagi kalian yang belum baca novel ataupun manganya. Oke, sebelum kita mulai videonya, silakan subscribe bagi yang belum subscribe dan juga share jika kalian ingin berbagi. Oke, lalu kita mulai saja untuk videonya. 3, 2, 1. Cerita dimulai pada malam hari. Rogu saat ini sedang pergi menyelinap ke kamar Epona untuk memeriksa kondisi di sana. Sejak ayah Rogu memberikan misi, Rogu telah mencoba sebanyak mungkin untuk berada di sekitar Epona untuk mendeteksi orang yang mencoba untuk membunuh Epona. Dan hasilnya, Rogu berhasil merasakan keberadaan musuh itu. Namun, Rogu masih belum bisa menangkap pembunuh itu karena nampaknya pembunuh itu sangat berhati-hati dan juga terampil. Dan oleh karena itu, Rogu kemudian merubah rencananya untuk memancing pembunuh itu supaya keluar sendiri. Rencananya adalah Rogu akan membuat situasi di mana dia akan dikira sebagai penjaga rahasia Epona. Dan setelah pembunuh itu yakin bahwa Rogu adalah penjaga Epona, pembunuh itu pasti akan mencoba melakukan sesuatu ke Epona saat Rogu tidak ada di sekitarnya. Beberapa waktu yang lalu, Rogu sudah menjalankan rencananya dengan meyakinkan pembunuh itu bahwa Rogu tidak ada di sekitar Epona hari ini, dengan meminta Naois menggantikannya untuk menjaga Epona. Karena jika Rogu tiba-tiba menghilangkan penjagaannya, pasti hal itu akan menciptakan kecurigaan. Naois mungkin adalah petarung pedang yang terampil, namun dia tidak tahu apa-apa mengenai metode pembunuhan. Jadi, Naois pasti akan menciptakan banyak kesempatan bagi pembunuh untuk melewatinya. Dan juga tidak ada alasan bagi pembunuh untuk melewatkan kesempatan menyerang Epona. Setelah rencananya berjalan, Rogu saat ini sedang berada di langit-langit kamar Epona untuk mengawasi kehadiran pembunuh itu. Kali ini, tujuan Rogu bukan untuk menghentikan atau menangkap pembunuh itu, namun hanya untuk menandai pembunuh itu menggunakan debu khusus yang akan terlihat menyala di depan mata tua HD-nya. Dan juga, debu itu tidak akan bisa menghilang meskipun dicuci menggunakan air. Setelah beberapa saat, Rogu akhirnya merasakan kehadiran pembunuh itu. Namun, nampaknya pembunuh itu kemudian kembali lagi karena dia menyadari bahwa senjatanya masih belum cukup untuk membunuh Epona. Karena meskipun Epona tidur, dia masih memiliki ketahanan fisik yang sangat luar biasa. Dan keesokan paginya, Rogu kemudian berangkat ke akademi seperti biasa, sambil menggunakan mata tua HD-nya untuk mencari orang yang ditandainya semalam. Saat berjalan, Tart kemudian bertanya tentang mengapa Rogu terlihat gelisah. Mendengar itu, Rogu menjadi terkejut karena meskipun dia telah menggunakan mata tua HD-nya, seharusnya Rogu masih terlihat seperti orang berjalan biasa pada umumnya. Tat lalu mengatakan bahwa dia menyadari itu karena dia menggunakan perasaannya untuk memperhatikan Rogu, yang mana hal itu kemudian membuat Rogu memberikan pujian kepada Tat sambil mengelus kepalanya, yang ternyata hal itu juga membuat Claudia yang berada di sampingnya juga merasa iri. Mereka bertiga kemudian akhirnya mencapai kelas, dan setelah memperhatikan sekeliling, Rogu merasa lega bahwa pembunuh itu bukan salah satu dari teman sekelasnya. Lalu pada saat makan siang, tidak seperti biasanya, Rogu, Claudia, dan Tart saat ini memilih untuk makan siang di kantin. Claudia dan Tart masih tidak menyadari tentang niat Rogu untuk mengamati para siswa yang berada di kantin. Dan mereka saat ini terlihat bersemangat saat memakan masakan mewah dari kantin. Dan setelah beberapa saat, Rogu akhirnya menemukan pembunuh itu, yang mana pembunuh itu ternyata adalah putra dari seorang marquis yang berada di kelas A. Rogu lalu merasa tertantang setelah melihat pembunuh itu, karena jika dilihat dari kemampuannya, pembunuh itu cukup terampil. Dan meskipun kemampuannya setara dengan murid kelas S, namun dia lebih memilih kelas A supaya tidak menjadi menonjol dan bisa menjaga jarak dari orang lain.
Yang mana hal ini adalah pendekatan yang umumnya dilakukan oleh pembunuh. Meskipun begitu, fakta bahwa dia masih terkena jebakan Rogu telah menunjukkan bahwa dia masih memiliki kekurangan untuk mengendalikan dirinya. Dan kemudian, setelah kelas selesai, Rogu lalu pergi menemui kepala sekolah, yang mana juga mengetahui tentang misi yang dijalankan oleh Rogu. Hal ini cukup wajar bagi kepala sekolah untuk mengetahui ini, mengingat dia terhubung dengan keluarga kerajaan. Rogu menemui kepala sekolah untuk mempersiapkan skenario tentang murid yang akan hilang, yang mana skenarionya adalah murid itu kabur dari akademi karena tidak bisa cocok dengan gaya kehidupan ketat di akademi. Dan untuk beberapa pencegahan, kepala sekolah telah menyuruh penjaga untuk memberikan kesaksian palsu jika hal itu diperlukan. Dan juga dia telah menyiapkan bukti palsu bahwa ada siswa yang mencoba kabur. Pihak akademi sangat membantu dalam hal ini, karena bagi mereka, pahlawan adalah sesuatu yang lebih penting. Dan lalu, pada malam harinya, Rogu kemudian menyelinap ke dalam kamar pembunuh itu, menggunakan kunci yang telah diberikan kepala sekolah. Setelah memastikan pembunuh itu sudah tertidur, Rogu kemudian melempar pisau miliknya, yang mana pisau itu sudah dilapisi oleh neurotoksin yang akan melumpuhkan tubuh sebelum targetnya bisa berteriak. Setelah itu, Rogu kemudian membuat pembunuh itu menjadi pingsan dengan cara memukulnya. Dan kemudian, Rogu membawanya ke tempat persembunyian yang sudah dia siapkan untuk melakukan latihan bedah mata tua HD kepada pembunuh ini sebelum akhirnya dia akan membunuhnya. Dan lalu, sudah beberapa hari sejak Rogu membunuh pembunuh itu. Saat ini, Rogu sedang berada di kelas untuk mengerjakan ujian tulis. Rogu sudah melakukan interogasi dan memberikan laporan tentang pembunuh itu ke kepala sekolah dan ayahnya. Dan setelah ujian ini selesai, Epona kemudian menghampiri Rogu. Karena berkat belajar bersamanya, Epona sekarang tidak mengalami kesulitan dalam belajar lagi. Dulu, setelah Epona meminta diajari, Rogu kemudian membuat kelompok untuk belajar, yang mana Noise dan Vin juga ikut di dalamnya. Dan hasilnya, mereka semua memiliki perkembangan yang cukup bagus. Dan setelah melakukan percakapan sebentar, Rogu, Claudia, dan Todd akhirnya pergi. Karena Rogu harus melakukan persiapan untuk operasi mata tua HD kepada Todd malam ini. Dan kemudian keesokan paginya, Rogu dan Claudia melepaskan perban mata kanan Todd untuk melihat hasil dari operasi semalam. Rogu menyuruh Todd untuk tidak berbohong dengan setiap apa yang akan dia lihat dengan mata barunya. Karena jika ada kesalahan, Rogu masih bisa memperbaikinya. Setelah Todd membuka matanya, Rogu kemudian menyuruhnya untuk melihat ke arah pohon yang terletak di gunung, yang jaraknya sangat jauh dari asrama. Dan kemudian Rogu memintanya untuk membandingkan pandangan yang dia lihat dari mata kanan dan kirinya. Yang hasilnya, Todd bisa melihat benda yang terletak sangat jauh menggunakan mata kanannya. Dan tidak hanya itu, Todd sekarang juga bisa melihat mana yang dipancarkan oleh seseorang. Setelah itu, Rogu lalu mengetes kemampuan penglihatan Todd dalam melihat benda bergerak, dengan menyuruhnya untuk menangkap bola yang Rogu lempar dengan kecepatan yang luar biasa. Dan ternyata, Todd bisa menangkap dan membaca tulisan yang berada pada bola itu saat bola itu dilempar. Melihat keberhasilan operasi, Rogu kemudian mengajak Claudia dan Todd untuk berbelanja bersama di ibu kota sebagai pesta perayaan keberhasilan Todd. Namun setelah itu, Todd kemudian bertanya kepada Rogu tentang perihal karena operasi mata kanannya telah berhasil, apakah itu berarti mata kirinya juga akan dioperasi? Rogu kemudian menjawabnya bahwa operasi mata kiri Todd akan dilakukan beberapa hari lagi, tepat sebelum liburan sekolah. Dan selama menunggu waktu itu, Rogu kemudian memberikan lensa kontak untuk menutupi warna mata kanannya. Karena orang-orang pasti akan terkejut jika melihat perubahan mendadak warna mata Todd. Rogu juga mengingatkan Todd untuk tidak menahan diri untuk bersenang-senang ketika berada di ibu kota. Karena setelah itu, Rogu akan meningkatkan pelatihannya yang mana akan menjadi lebih sulit lagi. Supaya Todd nantinya bisa lebih terbiasa untuk menggunakan mata barunya. Claudia lalu juga mengatakan bahwa itu juga merupakan kesempatan yang bagus bagi Todd untuk melatih menggunakan sihir angin yang baru saja dia buatkan untuknya. Dan setelah itu, mereka bertiga pun berganti baju dan akhirnya berangkat ke ibu kota bersama. Dan lalu, cerita berpindah ketika pasar akademi diselenggarakan.
Di akademi, setiap 2 bulan sekali akan diadakan pasar akademi untuk membantu para siswa untuk mengisi persediaan mereka. Hal itu dilakukan karena barang di ibu kota memiliki harga yang cukup mahal, yang mana semua siswa tidak akan bisa menjangkaunya. Pasar ini akan diselenggarakan selama 3 hari, dan di sana akan ada toko-toko milik brand ternama, baik itu brand lokal ataupun internasional yang menawarkan barang-barangnya di halaman akademi. Setelah kelas selesai, Rogu kemudian berkumpul bersama dengan Epona dan yang lainnya untuk menanyakan tentang apa yang akan mereka beli. Epona nampaknya masih terlihat bingung untuk membeli sesuatu. Namun, Epona masih menantikan waktu untuk berkeliling dan berbelanja. Tart nampaknya juga mirip dengan Epona, karena dia akan berjalan-jalan terlebih dahulu dan akan membeli sesuatu jika ada yang menarik minatnya. Sementara, Claudia mengatakan bahwa dia akan berada di asrama saja. Mendengar itu, Rogu yakin bahwa Claudia telah menyembunyikan sesuatu. Karena Claudia biasanya tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk berbelanja seperti ini. Noise yang baru saja bergabung lalu juga mengatakan bahwa dia menantikan pasar ini. Karena dia mendengar rumor bahwa brand Natural You akan menjual produk baru mereka di sini juga. Dan sebagai pelanggan setia Natural You, Noise sangat menantikan hal ini. Seperti yang dikatakan Noise, Natural You juga akan menjual produknya selama di acara ini. Dan Rogu akan pergi ke sana untuk mengambil laporan tentang penyelidikan yang dia minta kepada Maha. Dan beberapa saat kemudian, suara pengumuman tentang pembukaan pasar telah terdengar di seluruh akademi. Yang mana membuat semua siswa termasuk Rogu dan yang lainnya kemudian bergegas menuju ke halaman akademi. Karena pasar akademi akan dibuka khusus untuk para siswa hanya untuk hari pertama saja. Sedangkan untuk hari kedua dan ketiga, pasar akan dibuka untuk umum. Yang mana hal itu akan membuat para siswa akan sangat kesulitan untuk menemukan barang yang mereka ingin beli jika harus berdesakan dengan orang luar. Jadi, para siswa akan memanfaatkan hari pertama pembukaan dengan sangat baik. Meskipun baru saja dibuka, pasar akademi sudah dipenuhi oleh siswa. Ada sekitar 200 siswa yang berada di akademi. Jadi, merupakan hal yang wajar jika pasar itu menjadi penuh dalam sekejap. Setelah memasuki pasar, Tart kemudian mulai membuka peta yang sudah diberikan guru ketika di kelas. Dan ketika melihat begitu banyak toko terkenal yang tertulis di peta, Tart kemudian bertanya ke Rogu tentang mengapa ada banyak toko terkenal yang bersedia datang ke sini. Meskipun hal ini akan menyulitkan mereka. Serta nampaknya beberapa toko malah mengalami kerugian untuk datang ke sini. Rogu kemudian menjelaskan bahwa banyak toko yang datang ke sini karena untuk promosi. Mereka mempertaruhkan bisnis dengan niat untuk membuat siswa di sini menjadi pelanggan setia mereka dan menyebarkan produk mereka dari mulut ke mulut para siswa. Dan juga karena sebagian besar siswa di sini adalah bangsawan, hal ini akan membuka peluang mereka untuk mendapatkan pelanggan dalam waktu jangka panjang. Jadi, rugi biaya untuk datang ke sini tidak akan sebanding dengan keuntungan yang akan mereka dapatkan di masa depan. Epona yang ada di samping Rogu dan Tart kemudian berbicara tentang apakah tidak masalah baginya untuk ikut bersama mereka. Rogu lalu menjawabnya bahwa itu tidaklah masalah karena mereka adalah teman. Dan akhirnya mereka bertiga kemudian berjalan-jalan melewati beberapa toko dan membeli sesuatu yang menarik bagi mereka. Dan sampai akhirnya mereka berhenti di toko pakaian dan juga kain. Tart sangat tertarik pada warna cerah pada kain-kain yang dipajang di sana dan mengatakan bahwa mungkin Ibu Rogu akan menyukai kain-kain ini untuk hobi membuat bajunya. Rogu setuju dengan Tart. Namun, Rogu menyuruh Tart untuk membeli barang yang dia suka saja kali ini. Dan untuk ibunya, Rogu akan membelikannya sendiri. Meskipun kain yang akan dibelikan Rogu untuk ibunya pasti akan berubah menjadi pakaian Tart. Karena ibunya sejak dulu suka mendandani Tart. Setelah itu, Tart kemudian memilih kain dengan ekspresi serius. Sementara Epona terlihat terus menatap gaun biru muda yang dipajang di toko. Rogu mungkin saja membelikan baju itu untuk Epona. Namun saat ini, Epona menggunakan identitas sebagai laki-laki dan tidak ada yang mengetahui bahwa dia adalah perempuan. Jadi akan terlihat sangat cabul jika Rogu membelikan sebuah gaun wanita untuk seorang anak laki-laki. Dan setelah Tart selesai membeli kain,
Rogu dan Tat akhirnya berpisah dengan Epona karena mereka akan membeli barang-barang dari toko lainnya juga. Dan setelah 3 jam berlalu, Tart sudah membawa begitu banyak belanjaan. Tart mempunyai banyak uang karena sejak dia tinggal di keluarga tua HD, orang tuanya telah membayar gaji Tart sebagai pegawai, dan selama di sana juga, Tart tidak memiliki pengeluaran yang banyak, yang mana membuat uangnya hampir tidak berkurang. Dan setelah itu, Tart kemudian menyuruh Rogu untuk menemui Maha, karena dia yakin bahwa Maha pasti akan datang ke sini. Rogu lalu mengajak Tart untuk ikut juga, namun Tart kemudian menolaknya, karena dia ingin Rogu untuk menghabiskan waktunya bersama Maha saja untuk hari ini. Karena jika Tart ikut dengan Rogu, maka hal itu akan tidak adil bagi Maha, karena setiap hari Tart sudah bersama dengan Rogu. Dan setelah sepakat, mereka berdua kemudian berpisah. Dan Rogu saat ini akhirnya sudah berada di depan toko Natural You. Namun, di sana sudah terdapat antrian yang cukup panjang. Rogu berpikir mungkin dia bisa menggunakan pintu belakang. Namun, beberapa saat kemudian, ada seorang wanita cantik yang memegang tangan Rogu, yang mana itu adalah Maha yang menggunakan penyamaran. Mereka berdua kemudian pergi ke kafe yang memiliki ruangan khusus yang bisa digunakan untuk mengobrol secara pribadi. Di dalam kafe, mereka memesan teh, dan juga Maha nampak memesan pavrit besar untuk pasangan. Setelah meminum teh, Maha dan Rogu kemudian membandingkan teh yang mereka minum dengan rasa teh dari produk baru Natural You yang dikelola oleh Maha. Yang mana teh mereka ternyata jauh lebih enak. Karena Maha sendirilah yang mencari daun teh pilihan, dan Rogu menggunakan metode dari bumi untuk mengeluarkan kelezatan dan aroma teh secara maksimal. Yang mana teh dari Natural You menjadi populer di kalangan wanita bangsawan. Dan setelah itu, Maha mengusulkan untuk membuat kafe seperti ini juga. Namun, Rogu kemudian mengatakan bahwa membuka kafe akan membutuhkan pengelolaan yang memerlukan orang-orang dengan kemampuan dan kepercayaan. Mendengar itu, Maha kemudian mengatakan bahwa dia sudah memiliki orang-orang dengan keterampilan itu. Nampaknya, setelah Rogu kembali ke Tua HD, Maha kemudian mulai mengumpulkan teman-temannya yang berasal dari panti asuhan dulu, dan melatih mereka menjadi orang-orang yang terampil dan juga bisa dipercaya. Dan di saat mereka sedang membicarakan hal itu, pavrit yang dipesan Maha kemudian datang. Pavrit itu berukuran sangat besar dengan diisi oleh banyak manisan. Dan tidak hanya itu, ada 2 sendok panjang yang terletak di sana yang membuat Rogu bingung untuk cara menggunakannya. Maha kemudian menyuapi Rogu untuk menunjukkan cara menggunakannya. Dan setelah itu, Rogu benar-benar yakin bahwa pavrit ini memang diperuntukkan untuk pasangan, karena cara memakannya adalah saling menyuapi. Pada awalnya, Rogu cukup malu untuk menyuapi Maha. Namun, mengingat perjuangan Maha untuk datang ke sini, Rogu dan Maha kemudian saling menyuapi satu sama lain, yang mana hal ini kemudian membuat Rogu menjadi sangat malu. Dan setelah 30 menit, mereka akhirnya bisa menghabiskan pavrit itu. Dan lalu, Maha kemudian akan memberikan laporannya tentang permintaan Rogu sebelumnya. Rogu lalu menggunakan sihirnya untuk memastikan tidak ada orang yang menguping. Dan setelah aman, Maha kemudian mulai memberikan laporannya mengenai Epona, yang mana salah satunya berisikan tentang kejadian Epona yang terjebak di antara sebuah janji dan peristiwa yang traumatis. Setelah membaca beberapa berkas yang diberikan oleh Maha, Rogu kemudian akhirnya paham dengan tindakan Epona yang memandangi gaun sebelumnya. Karena nampaknya Epona sebelumnya belum pernah mempunyai kesempatan untuk berpakaian seperti seorang gadis. Dan juga gaun yang dilihatnya ternyata berasal dari daerah tempat Epona dilahirkan. Dan lalu, dengan semua informasi yang telah dikumpulkan Maha, hal itu akan mempermudah Rogu untuk mendekati Epona. Dan setelah itu, Maha kemudian menyuruh Rogu untuk pergi menjalankan rencananya untuk mendekati Epona menggunakan informasi ini. Rogu kemudian bertanya tentang apakah tidak masalah untuk meninggalkan Maha sendirian. Maha kemudian menjawabnya bahwa itu tidaklah masalah. Maha selama ini cemburu karena tidak bisa ikut masuk ke akademi ini bersama Rogu. Namun hal ini adalah tugasnya. Dan mengingat dia baru saja dimanjakan oleh Rogu, hal itu masih membuatnya merasa senang. Dan Maha mengatakan bahwa dia akan meminta Rogu untuk lebih memanjakannya ketika bertemu lagi.
Dan setelah itu, Rogu akhirnya pun pergi. Rogu sekarang sedang menuju ke lokasi Epona. Karena berdasarkan informasi dari Maha, orang yang penting bagi Epona telah dimakamkan di kuburan kesatria di kota yang terletak di sekitar akademi. Dan benar saja, saat Rogu sudah mencapai kuburan, di sana sudah ada Epona yang berada di sebuah monumen dengan gaun biru yang dia diletakkan di atasnya. Melihat Rogu, Epona kemudian menjadi terkejut. Namun, Rogu berakting seperti tidak melihat Epona dan bertingkah seperti mulai berdoa. Setelah itu, Rogu dan Epona saling menyapa. Dan Rogu mengatakan bahwa dia datang ke sini karena ingin membawakan bunga favorit seorang wanita yang dicintai oleh banyak kesatria, yang mana wanita itu dimakamkan di kuburan ini. Mendengar itu, Epona kemudian juga mengatakan bahwa dia juga datang untuk menemui orang yang dikenalnya, yang dulu sering memakai pakaian seperti yang dibawa Epona kali ini. Dan setelah beberapa percakapan, Rogu kemudian berpura-pura mengenal orang yang sedang dikunjungi oleh Epona, yaitu Mireli. Mendengar itu, Epona kemudian menjadi kaget dan lalu meminta maaf kepada Rogu sambil mengatakan bahwa dialah yang telah membunuh Mireli. Sambil berpura-pura marah, Rogu lalu bertanya tentang apa maksud Epona, yang mana Epona kemudian menceritakan tentang apa yang dia alami dulu. Epona dulu selalu dikucilkan ketika kekuatannya sebagai pahlawan masih belum bangkit. Namun, suatu hari, ketika kekuatannya sudah bangkit, dia kemudian dijemput oleh pasukan kerajaan, yang mana salah satu dari prajurit itu adalah Mireli. Dan setelah resmi menjadi pahlawan, hubungan Epona dan Mireli menjadi lebih dekat karena Mireli menjadi pembimbing dan juga gurunya. Hari demi hari telah berlalu setelah itu. Pelatihan dan perlakuan yang baik yang diberikan oleh Mireli ke Epona telah membuat Epona menganggapnya sebagai kakak perempuannya sendiri. Namun, pada suatu hari, ada gelombang serangan monster yang kuat, yang mana membuat pasukan kerajaan dan Epona terpojok. Namun, dalam kondisi itu, Epona kemudian merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Dan lalu, dia tiba-tiba menjadi mengamuk. Dan setelah dia sadar, para monster yang sebelumnya menyerang sudah dimusnahkan. Namun, tidak hanya itu, pasukan kerajaan juga banyak yang terluka, termasuk Mireli yang terluka cukup parah. Epona sudah berusaha membawanya untuk disembuhkan. Namun, sebelum kematiannya, Mireli menggunakan sisa tenaganya untuk mengatakan bahwa dia berterima kasih kepada Epona karena Epona sudah mengalahkan para monster itu. Dan Mireli kemudian ingin Epona untuk melindungi kerajaan untuk menggantikannya. Dan sejak saat itu, Epona sangat ketakutan ketika bertempur karena dia takut akan membunuh orang lain lagi. Namun karena janjinya ke Mireli, Epona tidak bisa lari dari medan pertempuran. Mendengar itu, Rogu lalu menyadari bahwa Mireli mengatakan itu mungkin supaya Epona masih mau menginjakkan kakinya ke medan pertempuran lagi. Hal ini juga mengungkapkan alasan mengapa Epona merasa senang saat bertemu dengan Rogu. Karena nampaknya Epona telah menemukan seseorang yang tidak akan mati karena kekuatannya. Dan setelah itu, Epona kemudian bertanya kepada Rogu apakah Rogu saat ini membencinya. Rogu kemudian mengatakan bahwa dia tidak punya hak untuk membencinya. Dan juga Rogu kemudian mengatakan bahwa dia akan mendukung Epona sebagai teman Mireli. Tidak hanya itu, Rogu kemudian mengatakan bahwa dia akan membantu pelatihan Epona dan akan menghentikan Epona jika Epona sampai mengamuk. Mendengar itu, Epona kemudian menjadi nampak bahagia dan bertanya apakah Rogu benar-benar mau menjadi temannya. Sebagai pahlawan, Epona selalu terisolasi dari orang luar, yang mana hal itu membuatnya tidak mempunyai teman sama sekali. Menanggapi permintaan Epona, Rogu kemudian mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Epona. Dan lalu, Rogu mengatakan bahwa mereka adalah teman. Dan kejadian itu adalah awal mula Rogu menjadi teman Epona dengan menggunakan beberapa kebohongan. Namun, setelah mengetahui masa lalu Epona, Rogu berpikir bahwa dia akan menembus kebohongan ini dengan cara menyelamatkan Epona. Di kehidupan sebelumnya, Rogu telah bersumpah untuk menjalani hidup sesuai kehendaknya sendiri. Dan dengan itu, kemudian Rogu memutuskan untuk mencari cara untuk menyelamatkan dunia tanpa harus membunuh Epona. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini. Kelanjutan cerita akan dibahas ke video selanjutnya.
Like video ini jika kalian suka, komen untuk mengoreksi atau menambahkan informasi. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.